Pemirsa, sidang gugatan warga terhadap Badan Pertanahan Nasional Buleleng di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Denpasar kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli Kamis 17 Desember 2020. Dua saksi ahli yang dihadirkan penggugat adalah saksi ahli bidang pertanahan dan administrasi negara. Dalam sidang, saksi ahli menyatakan bahwa pembuatan sertifikat ganda tidak dibenarkan karena masyarakat telah memiliki sertifikat sebelumnya. Dengan demikian, pengeluaran sertifikat baru dengan nama lain bisa dibatalkan. Nah, berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini kompetensi absolut, menurut saya memenuhi. Karena kita bisa lihat dari pengertian KTUN itu, yaitu berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sehari sebelumnya, sidang adanya sertifikat ganda ini juga menghadirkan saksi lain yakni mantan kepala desa Julah dan sejumlah staf serta masyarakat. Sidang PTUN dilakukan setelah keluarga Gomboh yang bersaudara 4 orang tiba-tiba saja 2 bidang sertifikat tanahnya seluas 1,4 hektar sudah jadi milik hak desa adat. Saat adanya program PRONA atau PTSL, yakni program percepatan pendaftaran tanah sistem lengkap pada tahun 2018. Selanjutnya, 2 bidang tanah tersebut dikuasai desa adat. Dari informasi di persidangan, tanah awalnya diajukan Kelian Adat Desa Julah Ketut Sidemen. Hal ini dinilai sangat merugikan keluarga Gomboh, yakni Sedie dan Wayan Darsana yang telah memiliki sertifikat sejak tahun 2017. Untuk itulah, warga melalui kuasa hukumnya meminta PTUN Denpasar membatalkan pengeluaran sertifikat hasil PTSL yang diserahkan tahun 2018 itu. Saya yang merasa keberatan bahwa tanah yang di sertifikatnya digandakan dari yang adat yang bernama Ketut Sidemen. Tidak pernah, Pak, karena dia mengukur tanpa izin dari penyanding, Pak. Kita tidak tahu dia mengukur pada saat hari apa juga kita tidak tahu. Baik, kalau kita lihat dari kajian ahli hukum pertanahan dan ahli tata usaha negara, bahwa proses pensertifikatan yang dilakukan oleh BPN yang diusulkan oleh desa adat itu sudah mengarah kepada, sesuai keterangan ahli, itu sudah mengarah kepada cacat hukum. Dari sisi kepemilikan awal, bahwa sertifikat itu tanah yang diklaim itu adalah tanah milik orang yang telah bersertifikat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam proses pensertifikatan, jadi sertifikat yang telah dimiliki oleh seseorang itu sah demi hukum dan tidak dapat digandakan lagi menjadi Sidang yang dipimpin Majelis Rahmat Budi Sulistyo akan dilanjutkan dengan putusan pada pekan depan. Selain menggugat ke PTUN, sengketa tanah dengan sertifikat baru ini juga dilaporkan ke Polda Bali dalam dugaan tindak pidana. Gede Sumertayase melaporkan dari Denpasar.